nama saya Sonia Indah Nawaban, S1, Sarjana Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, lulusan Universitas HKBP Nomenset Medan. Saya berdomisili di Medan. Video ini bertujuan sebagai syarat untuk rekrutmen dalam Yayasan Tangan Pengharapan. Halo anak-anak. Halo. Apa kabar hari ini? Sebelum kita memulai pembelajaran kita, baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ayo, bukan doa kita. Terima kasih Ayu. Oke baik, sebelum kita memulai pembelajaran kita, ada baiknya Ibu absen dulu ya. Wilda hadir ya. Rizky hadir. Tita nggak hadir. Kenapa dia? Sakit. Nur Hayati ada? Ada. Desya ada. Maria ada. Daniela ada. Teresia ada. Oh, oke baik. Semua berarti yang absen cuma satu orang kan? Oke. Baiklah, kita akan memulai pembelajaran kita mengenai teks prosedur. Teks prosedur. Oke, sebelum kita masuk pada pembelajaran kita, Ibu mau nanya, apa itu teks prosedur? Siapa yang sudah pernah mendengarkan teks prosedur? Oke, Ayu, apa itu teks prosedur? Apa? Oh, menyajikan sesuatu. Ayo, Daniel, membuat sesuatu. Iya, membuat sesuatu. Oke, dapat disimpulkan bahwa pengertian dari teks prosedur itu adalah teks yang berisi langkah-langkah atau tahapan yang dilaksanakan dalam melakukan suatu kegiatan sehingga si kegiatan itu terlaksana dengan baik dan berhasil. Prosedur. Jadi, di sini siapa yang sudah pernah membuat jus jeruk? Jus jeruk. Siapa yang sudah pernah membuat jus jeruk? Tidak ada. Oh, yang paling simpel. Siapa di sini yang sudah pernah membuat nasi goreng? Nasi goreng. Cara membuat nasi goreng, apa langkah-langkahnya? Apa yang pertama dimasukkan? Yang pertama dan disiapkan. Yang pertama ada kuali. Yang kedua ada sendok goreng, nasi, piring, kecap, garam, telur. Oke. Baru sesudah disiapkan, kita akan menyajikan atau memasak. Itu merupakan salah satu dari teks prosedur. Oke, sampai sini adik-adik sudah mengerti apa arti dari teks prosedur tadi kan? Oke, nanti saya tanya, awas ya. Adapun tujuan dari teks prosedur itu adalah untuk menjelaskan kegiatan yang harus dilakukan si pembaca atau seseorang secara tepat
Adapun ciri-ciri teks prosedur ada 3. Yang pertama, menggunakan kata-kata kerja perintah. Maksudnya di sini adalah contohnya itu seperti masukkan gula ke dalam gelas, tabur garam ke dalam masakan, seperti itu. Yang kedua itu menggunakan konjungsi atau menggunakan kata-kata teks. Dan yang ketiga, yang terakhir, terdapat tujuan kegiatan yang dibahas, ada alat dan ada bahan yang digunakan untuk membuat kegiatan yang sudah dibahas. Oke, baik. Yang selanjutnya itu ada jenis teks prosedur. Ada 3 bagian. Yang pertama itu teks prosedur cara membuat. Cara membuat maksudnya di sini, contohnya itu seperti bagaimana cara membuat nasi goreng, bagaimana cara membuat jus, bagaimana cara membuat mie goreng, kue dan lain sebagainya. Itu merupakan teks prosedur cara membuat. Adapun teks prosedur yang kedua itu cara menggunakan alat. Apakah kalian pernah menyalakan TV? Pasti pernah. Ya. Ketika kamu menyalakan TV, hal apa yang kamu lakukan? Yang pertama itu menyalakan listrik. Dan yang kedua itu mencet tombol. Oke, itu merupakan bagian dari teks prosedur cara menggunakan alat. Tidak hanya menggunakan alat itu, kita juga bisa contoh lain menggunakan alat itu seperti ketika kita menyalakan kipas. Terlebih dahulu kita akan mencolokkannya ke listrik, lalu kita menekan power untuk menyalakan kipas. Begitulah contoh dari teks prosedur menggunakan alat. Adapun contoh dari dan yang ketiga itu ada teks prosedur melakukan sebuah kegiatan. Contohnya dalam sebuah acara kita harus melakukan kegiatan itu sesuai dengan prosedur. Pertama itu sebelum memasuki ruangan, kita terlebih dahulu meminta acara. Meminta acara di sini tujuannya agar kita tahu urutan acara yang akan kita ikuti dari awal hingga akhir. Dan yang terakhir, itulah bagian-bagian dari teks prosedur beserta cara-cara menggunakan serta melakukan sebuah kegiatan. Oke, baik. Adapun struktur dari teks prosedur yang pertama ada judul. Judul di sini maksudnya adalah contohnya kamu membuat sebuah teks prosedur, judulnya langkah-langkah membuat nasi goreng. Sudah? Langkah-langkah membuat nasi goreng. Dan tujuan. Dan yang kedua itu ada tujuan. Ada tujuan. Tujuan kamu membuat sebuah teks prosedur itu apa? Yang pertama itu agar kamu bisa melakukan atau membuat sebuah masakan, contohnya nasi goreng. Itu tujuan dari teks prosedur. Adapun yang ketiga itu pengantar umum sebagai penanda apa yang akan dibuat, dilakukan atau memotivasi. Dan yang keempat itu ada bahan dan alat. Seperti yang sudah kita jelaskan tadi, bahan dan alat ini contohnya ketika kita sudah membuat nasi goreng, bahan dan alat yang diperlukan itu contohnya apa tadi? Iya, kuali,
sendok goreng, telur, nasi, dan juga garam. Oke, baik. Dan yang kelima itu ada langkah-langkah atau urutan secara rinci bertahap. Maksudnya di sini itu ketika kamu membuat nasi goreng tadi ada langkah-langkahnya. Sesudah kamu memasukkan nasi goreng ke dalam kuali, masukkan garam. Sesudah dimasukkan garam, masukkan telur. Sesudah dimasukkan telur, siap dihidangkan. Oke. Dan yang terakhir itu ada penutup. Penutup ini berisi penekanan isi dan kata-kata motivasi serta bersifat opsional. Oke, baik. Kita sekarang masuk pada contoh teks prosedur sederhana. Tadi Ibu sudah menjelaskan beberapa contoh dari teks prosedur sederhana. Sekarang Ibu mau siswa-siswa Ibu menjelaskan teks prosedur cara membuat kopi susu. Di sini siapa yang sudah pernah minum kopi susu? Siapa? Oh, banyak ya. Itu merupakan teks prosedur yang sangat sederhana dan sangat mudah. Jadi, ketika kita membuat kopi susu, apa bahan, alat, dan cara membuatnya? Yang pertama itu bahan. Yang pertama bahan. Siapa yang tahu bahannya? Ya, ada kopi. Apa lagi? Ya, gula. Baru apa lagi? Air panas. Baru apa lagi? Ada susu. Iya, mantap. Selain itu, ada juga ternyata alat untuk membuat kopi susu. Jika tidak ada alat, mungkin kita tidak bisa membuat kopi susu. Betul atau tidak? Iya, betul. Adapun alat untuk membuat kopi susu yang pertama itu apa? Iya, gelas. Apa lagi? Iya, sendok. Yang ketiga, termos. Dan yang keempat, apa? Itu aja. Oh iya, mantap. Dan sesudah ada alat dan bahan, situ kita akan membuat atau setelah kita sudah menyiapkan alat dan bahannya tadi, kita akan membuat kopi susu. Yang pertama apa yang dimasukkan? Yang pertama, siapkan gelas, lalu masukkan sendok. Sesudah itu apa? Iya, masukkan susu ke dalam gelas. Setelah susu dimasukkan ke dalam gelas, masukkan kopi. Setelah dimasukkan kopi, masukkanlah apa yang terakhir? Iya, air panas. Setelah itu kita kocok agar semua merata dan terasa manis. Itu merupakan salah satu jenis teks prosedur sederhana. Setelah itu kopi susu yang kita buat tadi siap disajikan. Mungkin itulah contoh teks prosedur sederhana yang bisa kita pelajari pada hari ini. Oke, baik. Cukup sekianlah penjelasan dari Ibu. Mungkin anak-anak ada yang ingin bertanya? Ada yang ingin bertanya? Oh, ayo ada yang ditanyakan? Oh, tidak. Oke, baik. Karena tidak ada pertanyaan, Ibu akan membuat tugas atau PR, yaitu membuat sebuah contoh teks prosedur. Oke? Kerjakan di rumah, buat secara lengkap, dan akan dipresentasikan minggu depan di depan kelas. Buatlah semenarik mungkin. Demikianlah video saya sebagai syarat